Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sebelum pada materi, silahkan pada saya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum pada pembelajaran inti, Bapak akan sedikit mereview ulang terhadap materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat atau lupa? Ingat tentang Utsman kan ya? Saya ingat Pak tentang sejarah Nabi kan? Oh iya. Ya, tepuk tangan dulu lah buat kedua orangnya yang berani menjawab. Ya, kan kemarin kita membahas tentang sejarah perjuangan Nabi. Nabi ketika melaksanakan dakwah di Mekah sampai ke Madinah tentu saja tidak sendiri. Dia mempunyai beberapa orang sahabat. Ada yang ingat siapa saja sahabatnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan masih banyak lagi. Proas lagi buat Khairil menjawab. Nah, di masa-masa setelah perjuangan Nabi yang dirasa begitu berat dan susah, hingga akhirnya sang Nabi Rasulullah SAW menghembuskan napas terakhirnya di kota Mekah setelah pembebasan kota Mekah dari kaum Quraisy. Nah, di sanalah terjadi beberapa kejadian setelah wafatnya Nabi SAW. Yang pertama, pemilihan kepala kepemimpinan yang baru yang disebut khalifah. Ada yang pernah dengar tentang khalifah? Di berita? Ya. Ada yang tahu siapa saja khalifah setelah Nabi wafat? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, tadi kan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Keempat ini memiliki cara kepemimpinannya masing-masing. Dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, dia sebagai seorang yang pertama beriman kepada Nabi dan juga sebagai orang kepercayaan Nabi SAW. Dia juga diberi julukan As-Siddiq. Siapa yang tahu As-Siddiq? Tidak tahu. Membenarkan ya. Cerdas bisa. Tapi yang As-Siddiq di sini adalah gelar yang diberikan kepada Abu Bakar setelah dia begitu percaya kepada Nabi SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tahu kan Isra dan Mi'raj peristiwa apa? Tahu. Di dalam kepemimpinan Abu Bakar ini dia memberikan beberapa kebijakan dan peraturan
Yang pertama, dari mulai kebijakannya memberantas orang-orang murtad. Ada yang tahu murtad itu apa? Keluar dari Keluar dari ajaran Islam. Nah, salah satu tokoh dari orang murtad ini adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Dia berani keluar dan mengangkat dirinya sebagai nabi, kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Yang kedua, kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Nah, sebenarnya pembukuan ini dimulai dari Abu Bakar, kan ada cerita yang lain dari Utsman, nanti Bapak jelaskan. Yang pertama kali di membukukan Al-Quran adalah Abu Bakar karena ketakutan akan kehilangan para penghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah perluasan wilayah kaum muslimin. Kan kaum muslimin itu kekuatannya semakin membesar dan tidak bisa terbendung lagi. Maka dia mulai memperluas wilayahnya sampai ke Persia dan seluruh jazirah Arab. Untuk Abu Bakar disingkat sampai ke situ, dilanjutkan kepada Umar bin Khattab. Kan Umar itu adalah salah satu tokoh kaum Quraisy yang awalnya menentang para muslimin di kota Makkah sangat keras. Tapi setelah dia menjadi muslim, dia menjadi tokoh yang sangat disegani dan sangat dikagumi oleh kaum muslimin. Dalam kepemimpinannya, salah satu kebijakan yang diambilnya adalah perkembangan wilayah. Ia mengembangkan wilayah-wilayah yang tadi awalnya didapat oleh kaum muslimin sehingga menjadi berkembang. Membuat dewan-dewan seperti kita saat ini. Dia tidak menjalankan semuanya sendiri, dia dibantu oleh dewannya. Dan juga dia membagi wilayah pemerintahan, karena begitu luasnya pemerintahan tidak bisa hanya dipegang oleh pusat. Dilanjutkan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Dia juga khalifah yang begitu dermawan dan dia dikenal memiliki dua orang atau mempunyai dua istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal Ummu Kulsum. Dalam pemerintahannya dia berhasil memperluas wilayahnya sampai Persia dan hampir semua semenanjung Arab juga dilengkapi dengan armada tempurnya. Karena waktu sangat sedikit, saya langsung lanjut saja kepada Khalifah Ali. Dia juga dikenal sebagai sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dalam pemerintahannya hanya sedikit dalam kebijakan dan kemajuannya karena terdapat beberapa bentrokan antara kaum muslimin yang tidak sepaham dan tidak ingin sejalan dengan Ali. Oleh sebabnya dia harus menyelesaikan urusan internalnya kaum muslimin. Untuk materi inti hanya segini saja yang bisa saya Bapak sampaikan karena waktu yang terbatas. Apabila ada pertanyaan boleh. Saya Pak. Pak, kenapa pada masa Ali itu disebut dengan masa yang apa namanya? Tidak kondusif dalam pendidikannya. Pendidikan. Terus lagi kenapa Ali dalam pemerintahannya di sini berarti tidak optimal? Tidak hanya dalam pendidikan, karena dia harus melawan para orang-orang yang pemberontak yang ingin
istilahnya merebut kembali keadilan karena oleh Pak Ali ini tidak melanjuti kasus Isman yang dibunuh karena di sana terjadi konflik sehingga mau tidak mau Ali tidak bisa optimal dalam pemerintahannya. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Berarti kepada kesimpulan, khalifah itu ada berapa orang? Ada 4. Yang pertama, Abu Bakar, yang kedua, Umar bin Khattab, yang ketiga, Utsman bin Affan, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. ya, persaingan kepada kalian semua. Kita kembali lagi untuk pembelajarannya minggu depan dan sebagai tambahan Bapak berikan tugas kalian silahkan cari di Google tentang keempat orang ini. Bapak undur diri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.